Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Baik, untuk pertemuan pagi hari ini di matematika, kita akan membuka bab baru, yaitu bab yang ketiga mengenai transformasi. Nah, apa itu transformasi? Transformasi adalah suatu proses yang mengubah posisi atau bentuk suatu benda. Transformasi geometri sendiri itu yaitu suatu perubahan posisi atau perpindahan dari posisi awal x, y menuju posisi lain x aksen, y aksen. Nah, transformasi ini ada 4 yang akan kita pelajari, yaitu mengenai pencerminan ataupun refleksi, pergeseran atau yang biasa disebut translasi, perputaran atau rotasi, dan perkalian yang biasa disebut dilatasi. Nah, untuk pertama kalinya kita akan mengenal mengenai pencerminal atau refleksi. Nah, refleksi itu sendiri yaitu pencerminan. Refleksi atau pencerminan merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Perhatikan gambar di bawah ini. Lihat, kalian biasanya kan suka bercermin ya. Kalau misalkan kalian bercermin terus memakai sisir ya, padahal sisir kalian itu memegangnya tangan kanan, tapi kalau di cermin kelihatan seperti tangan kiri gitu ya. Nah, untuk sifat-sifat refleksi pencerminan ya, yaitu bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Kemudian bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Nah, ini adalah suatu contoh apa? Pencerminan. Contoh lagi, kalian pernah lihat nggak mobil ambulan? Pernah ya? Nah, kenapa mobil ambulan itu ya, tulisan yang ada di depan ambulans ya, tulisan yang ada di depan mobilnya itu kan ada tulisan ambulans ya, selalu kebalik. Kenapa? Nah, karena ketika nanti kalian seandainya ada di depan mobil ambulans tersebut kalian menggunakan motor ya, maka kalian bisa melihat tulisan itu dengan jelas, dengan tulisan benar-benar ambulans tidak terbalik, karena kalian melihatnya melalui apa? Kaca spion, sehingga ketika kalian melihat ada tulisan ambulans tersebut, diharapkan kalian bisa menepi ke tepian sehingga akan mempermudah laju ambulans tersebut untuk berjalan. Nah, itu fungsinya kenapa kok tulisan ambulansnya itu dibalik. Nah, untuk mengetahui langkah-langkah menggambar, nanti kalian bisa lihat di buku paket matematika ya, di halaman 137. Nah, di sini ada koordinat bayangan hasil pencerminan x, y. Yang pertama, yang A, refleksi terhadap sumbu x ya. Sumbu x itu adalah sumbu yang mendatar ataupun sumbu horizontal. Y-nya itu adalah sumbu vertikal ya. Di sini ada titik A ya, titik A yaitu x, y. Jika dicerminkan dengan apa? Sumbu x, maka ini akan menjadi A aksen, yaitu x aksen, y aksen, di mana nanti x-nya tetap ya, x-nya tetap, kemudian y-nya harus apa? Diberi tanda min seperti ini. Ya, misalkan ini adalah benda aslinya ya, yaitu x, y, kemudian dicerminkan dengan sumbu x, akan merubah titiknya ya, sehingga x, negatif y, x-nya tetap, y-nya berubah menjadi negatif. Contoh,
Tentukan bayangan titik C, yaitu 2, negatif 4 jika dicerminkan terhadap sumbu X, ya. C, ya, titik C yaitu 2, negatif 4 jika dicerminkan menjadi 2,4. Kenapa 2,4? Karena di sini min Y, ya, min kali min ketemunya positif gitu, ya. Jadi bayangan titik C 2, negatif 4 jika dicerminkan terhadap sumbu X adalah C aksen, yaitu 2,4. Mudah bukan? Mudah, ya. Nanti kalian masukkan aja nih di rumusnya ini, ya. Next, sekarang merefleksikan terhadap sumbu Y. Ini adalah sumbu Y, ya, sumbu yang vertikal, ya. Ini adalah sumbu apa? Sumbu Y. Benda aslinya di mana? Di sebelah sini, di sebelah kanan, ya. Direfleksikan terhadap sumbu Y, ya. Jadi nanti titiknya dari titik kanan, dari sumbu Y ini ke kanan dengan dari sumbu Y ke kiri itu harus apa? Harus sama. Nah, ini adalah apa? Rumusnya, ya. Titik A, X, Y jika direfleksikan terhadap sumbu Y sehingga A aksen, X aksen, Y aksen, di mana X-nya berganti negatif, ya. Kemudian Y-nya masih tetap. Jadi ini nanti yang diganti negatif adalah apa? X-nya, ya. Contoh, tentukan bayangan titik A 5,3 jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka titik-titik A ini 5,3. A aksennya berapa? Negatif 5,3 karena di sini adalah negatif X, ya, koma apa? Koma Y, ya. Yang negatif apa? Yang negatif X-nya, ya. Sehingga bayangan titik A 5,3 jika dicerminkan terhadap sumbu Y adalah A aksen, negatif 5,3. Mudah kan? Oke, next selanjutnya refleksi terhadap garis apa? X sama dengan A, ya. Ini nanti kita refleksikan terhadap garis ini. X sama dengan A. A-nya ini berapa? A-nya ini tergantung soalnya, ya. Tidak harus sama, setiap waktu tidak harus sama. Oke, di sini ada rumusnya, yaitu titik A X, Y jika direfleksikan dengan sumbu X sama dengan A, yaitu A aksen, X aksen, Y aksen sama dengan ini. Lihat di sini. X-nya berubah jadi apa? 2A negatif X, Y. Nanti yang dirubah adalah apa? X-nya. Contoh, tentukan bayangan titik G 1,1 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 2 adalah, jawab. Titik G berapa tadi? 1,1 dicerminkan terhadap ini, ya, X sama dengan negatif 2. Lihat di sini, 2A negatif X, ya. Lihat 2. Ini 2-nya adalah sudah rumusnya. A-nya A apa? A-nya ini, ya, negatif 2. Terus dikurangi berapa? Dikurangi 1, ya. Satunya ini adalah apa? X-nya sama dengan negatif 5. Y aksennya berapa? Sama dengan 1. Ini masih tetap, ya, Y-nya. Jadi bayangannya adalah negatif 5,1. Next, lanjut lagi. Refleksi terhadap garis Y sama dengan B. Ini garis Y sama dengan B ini, ya. Maaf, agak bingung. Oke, rumusnya bagaimana? Ini
ada titik A X, Y jika direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan B, yaitu A aksen X, Y. Ini yang berubah apanya? Yang berubah Y-nya. Ya, yang berubah Y-nya. Contoh, tentukan bayangan titik B, yaitu 4,6 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif 3. Maka titik B berapa tadi? 4,6 dicerminkan terhadap garis Y negatif 3. X-nya apa? X-nya tetap utuh ya. X-nya, X aksennya tetap utuh ya. Ini tetap utuh. Kemudian Y-nya bagaimana? Nih, 2B negatif Y. Ini 2 ya. B-nya berapa? B-nya ini negatif 3. Ya, kita harus negatif 3 dikurangi 6 dikurangi Y ya. 6 sama dengan berapa? Negatif 12. 2 kali 3, 2 dikali min 3 dikurangi 6. Hasilnya negatif 12. Sehingga bayangannya adalah B aksen 4, negatif 12 ya. Ini adalah hasilnya. Oke, next lagi. Refleksi terhadap titik pangkal 0 O, yaitu 0,0 ya. Jika A, X, Y direfleksikan terhadap titik 0,0, maka A aksen yaitu X aksen, Y aksen sama dengan negatif X, negatif Y. Ini dirubah semua ya. Yang tadinya positif semua jadi negatif semua ya di sini. Ini titik asalnya, kemudian ini dicerminkan ya. Contoh, tentukan bayangan titik R yaitu 4,6 jika dicerminkan terhadap titik pangkal yaitu 0,0 ya. Maka titik R 4,6 dicerminkan terhadap titik pangkal yaitu X aksen sama dengan negatif X, sehingga X-nya negatif, berarti negatif 4. Y-nya Y aksen sama dengan negatif Y sama dengan negatif 6 ya. Semuanya negatif ya. Jadi bayangannya adalah R aksen yaitu negatif 4, negatif 6. Karena tadi ini apa? Positif semua ya. Kita rubah menjadi semuanya negatif. Mudah bukan? Lanjut lagi, yuk. Yang F yaitu refleksi terhadap titik A, B. Ya, ini adalah rumusnya. Titik A X, Y jika direfleksikan titik A, B, maka A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen sama dengan ini dirubah semua, baik X maupun Y-nya dirubah. Tentukan bayangan titik P 3, negatif 2 jika dicerminkan terhadap titik 1,4 ya. Ini adalah A dan ini adalah apa? B. Titik P 3, negatif 2 dicerminkan terhadap titik 1,4, maka X aksen sama dengan 2 kali A, ini A-nya 1 ya. Kemudian negatif berapa? 3, ini sama dengan negatif 1. Y aksen sama dengan 2 kali B ya. B-nya 4, kemudian negatif dalam kurung negatif 2 ya. Ini Y-nya negatif 2 sama dengan 10. Paham ya ini cara pengerjaannya. Jadi bayangannya adalah P aksen yaitu negatif 1,10 ya. Ini baik X maupun Y-nya dirubah ya sesuai dengan rumusnya. Nah, sekarang yang G. Yang G, refleksi terhadap garis Y sama dengan X ya.
Ini saya kotakin dulu. Nah, titik A ya, X, Y jika direfleksikan dengan garis Y sama dengan X, sehingga A aksen dalam kurung N X aksen, Y aksen sama dengan, kita balik ya, sehingga menjadi Y, X. Ini adalah apa? Cerminnya ya. Ini adalah cerminnya. Y sama dengan X. Kita balik yang tadinya X Y menjadi Y, X. Tentukan bayangan titik P ya, di mana titik P-nya negatif 2,1 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Bayangan titik P sama dengan negatif 2,1. Nah, kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka ini jadi ke sini ya. Kemudian yang X jadi ke Y. Lihat di sini. 1, negatif apa? 2. Paham ya? Lanjut lagi. Yang H sekarang ya. Yang H, refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X ya. Dimana ini rumusnya A ya, A dalam kurung X, Y ya, dicerminkan atau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X ya, sehingga A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen ya, sama dengan ini semuanya kita balik ya, dan kita beri tanda negatif. Nih, kita balik dan beri tanda apa? Negatif. Sehingga negatif Y, negatif X. Contoh, tentukan bayangan titik P ya, negatif 7,1 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Jawab P yaitu tadi apa? Negatif 7,1, sehingga P aksen dilihat untuk X-nya ya ke Y, sedangkan Y-nya ke X. Oke. Jadi di sini X-nya menjadi negatif 1 karena 1 kali apa? Negatif, sehingga negatif 1, kemudian negatif 7 kali negatif sama dengan 7. Jadi bayangan titik P negatif 7,1 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X adalah P aksen dalam kurung negatif 1,7. Paham ya anak-anak? Nah, sedikit informasi ya, simetri lipat, beberapa gambar dapat dilipat sedemikian sehingga setengah bangun tersebut sama dengan bagian yang lain. Lipatan yang dimaksud merupakan garis refleksi yang disebut garis simetri atau simetri lipat. Coba kalau huruf G itu kita lipat ya, ada simetri lipatnya enggak ada, karena apa? Bentuknya itu tidak bisa kita lipat dengan lipatan yang sama ya. Untuk yang huruf A memiliki apa? Satu simetri lipat, karena kalau kita lipat ke sini ya akan membentuk bentuk yang sama ya, yang pas gitu ya. Terus kemudian H memiliki 2 simetri lipat, dari atas ke bawah maupun dari samping kanan ke kiri ya, jadi nanti akan pas. Nah, untuk yang ini memiliki lebih dari 2 simetri lipat ya, banyak sekali ini simetri lipatnya. Jadi suatu benda itu nanti ada yang terdapat simetri lipat, ada juga yang tidak, tergantung masing-masing bentuk benda tersebut. Oke, untuk pertemuan pagi hari ini kita cukupkan sampai sekian.
Terima kasih sudah mencermati, memahami isi video ini. Bu Okti harapkan kalian bisa menyalin isi video ini di buku tulis kalian supaya kalian lebih paham, lebih ingat mengenai apa yang Bu Okti sampaikan pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.